Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumi nayyarat, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pagi ini diberi kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Hurairah pernah datang ke tengah-tengah pasar. Beliau menegaskan kepada para pedagang, "Ayyatuhal masaq, wahai para pedagang, apakah kalian tidak menginginkan warisan dari Nabi?" Dengan tegas mereka menjawab, "Tentu kami menginginkan." Maka Abu Hurairah menyarankan untuk masuk ke dalam masjid. Fa'udhu ilal masjid, masuklah kalian ke dalam masjid. Seketika para pedagang pasar itu akhirnya menemukan firqatun yusabbihun Allah, ada sekelompok orang yang bertasbih kepada Allah, ada sekelompok orang yang mengkaji ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah mereka, kemudian bertanya kembali kepada Abu Hurairah, "Mana? Katanya Nabi lagi bagi-bagi warisan." Maka Abu Hurairah menyatakan bahwa apa yang kalian lihat, ada sekelompok orang yang sedang bertasbih, ada sekelompok orang yang sedang mengkaji ilmu Allah, itulah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Maka pagi ini kita bersyukur tidak hanya diberi kesempatan untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui rangkaian ibadah subuh. Pastinya kita berharap warisan yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, tentunya ilmu ini bisa membimbing kita untuk memperbaiki aspek ibadah yang tentunya selama ini belum sempurna kita laksanakan. Jadi sekali lagi, ilmu yang didapat laisa li ajlil munafasat, bukan untuk bersaing, walil mubahat, juga bukan untuk berbangga-bangga, atau apalagi litaqaddumi 'alal aqran, untuk bersaing merasa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi justru ilmu yang didapat oleh guru-guru kita sejatinya ini menjadi tuntunan untuk bisa memperbaiki aspek ibadah yang tentunya belum sempurna sampai saat ini. Maka untuk itu kita terus bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, yang mudah-mudahan kita mampu istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya sekaligus menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah sebagaimana Allah nyatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Kami turunkan ayat Al-Qur'an itu mengandung syifa. Kalau penyakitnya itu fisik, maka Nabi tegaskan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit fisik itu ada obatnya. Bisa bentuknya pil, bisa bentuknya sirup. Tapi kalau sudah terserang penyakit batin tidak ada obat, sebagaimana Allah nyatakan, kecuali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan menjadi syifa, obat penawar. Maka pantas kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Fatihah yang dibaca menjadi syifa, penyembuh daripada setiap penyakit yang ada pada diri kita, baik zahir maupun batin khususnya, sekaligus menjadi nilai rahmat dan pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat, dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengapa diawali dengan doa? Karena saya tidak tahu pagi ini bisa jadi ada di antara bapak ibu yang abdal. Abdal itu kalau dia berdoa langsung diijabah sama Allah. Kalau dia mengaminkan doanya orang lain itu langsung diijabah sama Allah. Pagi ini kita tidak tahu, bisa jadi di antara bapak ibu ada yang amalan-amalannya ternyata pagi ini sangat dicintai sama Allah. Pagi ini sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengucapkan amin dari orang yang berdoa, seketika langsung diijabah. Ya, saya nggak tahu di antara ibu-ibu ternyata sudah ada yang lama menyendiri. Ya. Seketika dia mengaminkan doanya atau berharap dia akan punya pendamping hidup, kan kita nggak tahu. Ya, tahu-tahu nanti selepas kajian dia telepon Pak Prabowo, kan nggak tahu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mukaddimah apa yang tadi dibaca oleh imam kita di rakaat kedua, ingin menegaskan kondisi apa yang terjadi pada bangsa kita, bahwa beberapa hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan bangsa kita ataupun negara kita. Sejatinya bentuk-bentuk penjajahan itu Allah sudah sampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Idz qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa alaihi salam itu diminta oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, bahwa mereka mengalami bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu dikritnya kalau mengeluarkan itu luar biasa, rasisnya bahkan radikalnya. Satu contoh misalkan Fir'aun itu tidak suka sama anak laki-laki, maka seketika dikeluarkan dikrit harus dieksekusi. Cara mengeksekusinya pun menarik. Kalau ayat Al-Quran itu menyebutnya yudzabbihuna. Kata yudzabihu diambil dari akar kata yang sama. Kalau kita Idul Adha itu menyembelih kurban, dzabaha. Kalau dzabaha itu menyembelih hanya sekali potongan. Tapi kalau ditambah tasydid menjadi dzabbaha, maka ini berkali-kali. Kalau bahasanya sekarang mutilasi. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, bahkan dibiarkan sengsara wanita-wanitanya. Namun menariknya apa kata Allah, ketika kami selamatkan dan kami merdekakan engkau dari segala bentuk-bentuk penjajahan, ternyata kemerdekaan itu atau sebaliknya kemenangan itu wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Allah ingin tegaskan itu merupakan ujian berat bagi kalian. Makanya tidak heran kalau setelah merdeka ini berat bagi kita. Berat untuk apa? Melanjutkan estafet kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan ini sesuai apa yang Allah inginkan. Maka diarahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sekalipun ayat itu khitabnya berkenaan dengan Fathu Makkah, ya, tapi yang namanya ayat Al-Quran itu subut wad dawam, berfungsi buat kondisi kapanpun dan dimanapun. Maka kita bisa tarik, Allah menginginkan kepada kita bahwa pasca kemerdekaan ini agar memperbanyak tasbihnya, agar pasca kemerdekaan ini untuk memperbanyak tahmidnya. Kenapa harus tasbih didahulukan? Karena menjernihkan semua kemerdekaan itu mutlak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana secara kebatinan para pahlawan kita memahami, sehingga harus tercantum dalam pembukaan undang-undang dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah minta untuk memperbanyak tahmidnya, kalimat syukurnya. Sehingga di ayat ke-7 dari surah Ibrahim Allah tegaskan, ada bangsa yang tidak bersyukur, maka konsekuensi azab yang Allah turunkan. Tapi bangsa yang selalu bersyukur, nikmatnya selalu ditambah. Cara syukurnya bagaimana? Syukurnya itu tidak hanya diucapkan secara lisan,
Kadang secara lisan pun juga perlu dibenarkan. Banyak di antara kita yang kalau ditanya gimana kabarnya Pak, alhamdulillah baik, ya sehatnya orang tua. Padahal kata alhamdulillah itu Bapak Ibu dengan alif lam diletakkan di pertama itu merupakan syumuliyatul kalimah. Ini merupakan kesempurnaan kalimat. Maka jangan pernah memperpendek lagi. Apa maksudnya? Jangan pernah membatasi nikmat Allah dengan kata-kata yang lain. Kadang kita suka membatasi nikmat Allah ini dengan kata-kata lain. Kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah sehat, ya sehatnya orang tua. Jadi kalau udah ditanya dan menjawabnya alhamdulillah, sudah selesai. Nggak pakai lagi ya sehatnya orang tua. Karena apa? Karena itulah yang membatasi nikmat Allah. Kalimat alhamdulillah itu yang paling istimewa di mana? Di alif lamnya. Karena alif lam itu fungsinya lil istighraq dalam bahasa Arab. Apa makna istighraq? Istighraq itu luas. Apa definisi luas? Tidak terbatas. Tapi ketika saya katakan luas masjid ini, maka terbatas. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Maka ketika kita ditanya alhamdulillah sehatnya orang tua, maka terbatas. Bagaimana sehatnya orang tua? Atau sebaliknya, ada di antara Bapak Ibu yang baru selesai sakit, kemudian ditanya alhamdulillah sudah mulai membaik, ya walaupun, kalau sudah alhamdulillah nggak pakai ya walaupun lagi. Karena inilah yang menyebabkan nikmat kita akhirnya terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, kenapa dianjurkan untuk beristighfar? Karena bisa jadi ya kita ini tidak bisa mengisi kemerdekaan sesuai apa yang Allah inginkan. Maka menarik, ada satu dialog yang Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, jika kalian punya kesempatan untuk membebaskan, ya, kata futuhat itu saya nggak sepakat kalau diterjemahkan dengan ekspansi. Kami di PSQ, Pusat Studi Quran, itu kadang ada beberapa terjemahan-terjemahan yang perlu direduksi. Kata futuhat itu lebih tepat membebaskan dari segala bentuk-bentuk penjajahan. Kalau ekspansi ini masih ada bentuk-bentuk penjajahan. Idza futihat Faris war Rum, kalau kalian punya kesempatan untuk membebaskan Persia dan Romawi, ayu qaumin antum, kalian akan menjadi kaum atau bangsa yang seperti apa? Abdurrahman bin Auf menjawab, na'malu bima amarallah, kami akan menjadi bangsa yang apa Allah perintahkan kami kerjakan. Kemudian Nabi menduga-duga, afaghir dzalik, benar nggak begitu? Atau sebaliknya, kalian akan menjadi kaum bangsa yang antum tatanafasun, saling bersaing satu dengan yang lainnya. Kalau sudah mulai bersaing, antum tatabaghudun, kalian saling marah satu dengan yang lainnya. Kalau sudah saling marah dan bermusuhan, apa yang terjadi? Antum tatafarraqun, kalian saling bercerai-berai. Ya, jangan sampai kemudian apa yang diprediksikan kelak ini terjadi pada bangsa kita. Melihat kondisi yang sekarang ini luar biasa, kita doakan mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah berikan pertolongan untuk bangsa kita, sehingga Allah jaga para pemimpin-pemimpin kita, sekalipun ada oknum-oknum di dalamnya. Arinal haqqa haqqa wa arinal batila batilan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu pernah berkunjung ke rumah putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim tinggal di mana, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim di mana? Babilonia. Nabi Ismail tinggal di Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Kenapa dinamakan Hijaz? Karena Hijaz itu terdiri dari wad. Wad itu artinya lembah-lembah. Makanya kalau kita masuk ke Masjidil Haram mau melihat Ka'bah itu agak turunan ke bawah. Ya, sebab kenapa? Karena memang bekas lembah itu. Nabi Ismail alaihi salam di masa kecilnya itu ditempatkan di satu lembah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'an 'inda baitikal muharram. Enggak apa-apa,
sekalipun diletakkan di lembah, ditempatkan di lembah, yang penting syaratnya satu, inda baitikal muharram, dekat rumah Allah, itu satu. Makanya rata-rata rumah yang dekat rumah Allah ini makmur dia. Ya, bersyukur Bapak Ibu kalau rumahnya dekat rumah Allah. Maka kalau kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, di situ diungkapkan la hijrata ba'dal fath, jangan hijrah lagi. Apalagi lamnya itu menunjuk kepada lam naqsi. Apa maksudnya? Tidak akan sempurna kalau kita hijrah lagi. Tidak akan kita dapatkan lingkungan yang seperti ini kalau kita hijrah lagi. Nah, disitulah Nabi negaskan lam alifnya itu berfungsi sebagai lam naqsi. Karena nanti dalam lam alif itu ada lam nahiyah, lam nafiyah, ada lam naqsi dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim kalau kita perhatikan jarak yang cukup jauh datang ke rumah Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail ini sudah berkeluarga. Satu ketika tatkala Nabi Ismail sedang dinas luar, yang ada di dalam rumah hanya istrinya saja. Maka bertanyalah Nabi Ibrahim, dan istrinya Nabi Ismail ini nggak mengenali kalau itu adalah mertuanya. Satu ketika ditanya, kaifa asbahti ya banat? Layaknya orang tua nanya sama yang lebih kecil pasti akan ada bahasa nak gitu. Gimana kabarmu nak? Layaknya ditanya kabar harusnya jawabnya alhamdulillah, baik, sehat. Tapi beda apa yang dijawab oleh istrinya Nabi Ismail. Justru keluh kesah semua isinya. Apa kata Nabi Ismail? Di rumah mah gak ada apa-apa, Ismail mah kere. Jadi isinya semua keluh kesah itu. Maka Nabi Ibrahim nitip pesan, baik kalau gitu saya titip pesan buat Ismail kalau pulang, tolong ganti palang pintu rumahnya. Maka pulanglah Nabi Ibrahim. Gak lama kemudian Nabi Ismail datang. Ketika Nabi Ismail ini datang, beliau memahami jangan-jangan ada orang yang baru masuk, jangan-jangan ada orang yang baru datang. Siapa? Entahlah, ada orang tua yang baru datang. Dia nggak memahami dan dia tidak mengenali kalau itu mertuanya. Oh, jangan-jangan ayah. Ini bisa dibayangkan jarak yang tidak pernah ketemu awalnya, yang cukup jauh, tapi Nabi Ismail memahami, oh ini jangan-jangan ayahnya yang datang. Adakah pesan dari beliau? Ada. Engkau diminta untuk mengganti palang pintu rumahmu. Nabi Ismail langsung connect. Oh, ini bahasanya ayah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jarak jauh tapi anak ini memahami bahasa komunikasi orang tuanya. Jarak yang cukup jauh, jarang ketemu, tapi Nabi Ismail connecting langsung kepada orang tuanya. Ya, kalau sekarang kan agak sulit. Anak-anak kita ini untuk memahami bahasa orang tua antara au, iya, gitu. Padahal ada anak yang izin, ayah besok saya mau ulang tahun teman, mau hadir. Pulang jam berapa? Pulang ya paling jam 11, sampai rumah ya jam 12. Padahal bahasa ayahnya menyindir, sekalian aja sampai pagi. Tapi apa bahasa anaknya? Seakan-akan itu menjadi legal, Pak. Yes, sampai pagi gitu. Padahal ini adalah bahasa sindiran. Nah, sampai saat ini kita sulit memahami, connecting, ya, membangun komunikasi kepada anak itu. Sementara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim yang jaraknya cukup jauh, tapi Nabi Ismail memahami bahasa orang tua. Sehingga bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail, oh betul ini bahasa ayah. Maka beliau sampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah bahasa ayahku. Beliau meminta saya bukan maksud untuk renovasi rumah, mengganti palang pintu, tapi diminta untuk menceraikanmu. Ya, andai saja istrinya Nabi Ismail ini paham bahasa mertuanya, mungkin tidak akan disampaikan itu. Tapi karena beliau tidak mengenali, juga tidak memahami bahasa orang tua, akhirnya disampaikan. Sehingga tidak paham, maka anaknya Nabi Ismail alaihissalam langsung action ketika mendengar informasi bahwa ini perintah orang tuanya. Nah, ini hebatnya Nabi Ismail, ketika turun perintah dari orang tuanya langsung action, Pak. Nah, kalau generasi sekarang ini agak luar biasa. Turun perintah dari orang tuanya bisa jadi entah dia membantah atau dia di balik itu atau di belakang itu dia akan backstreet. Mama pokoknya nggak suka kalau kamu selama belajar ini terganggu.
dengan hubungan laki-laki itu. Mama minta tolong putusin, nak. Mungkin dia bisa memahami bahasa orang tuanya, tapi di belakangnya dia backstreet, Pak. Atau sebaliknya, dengan bahasanya dia membantah. Mama gimana sih, itu kan laki-laki di sekolah yang paling diidam-idamkan oleh wanita. Nanti kalau saya diputuskan nanti jomblo. Kalau udah jomblo ATM aja masih bersama. Nah, inilah salah satu bukti bahwa bahasa itu penting dalam komunikasi. Maka tidak heran kalau Allah itu mencantumkan dalam surah An-Nisa ayat ke-8. وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat itu diawali oleh Allah dengan nadhir, sebuah peringatan. Peringatannya apa? Wal yakhsha. Kata wal yakhsha atau khasyah itu beda dengan khauf. Kalau khauf itu rasa takut, rasa khawatir. Anak jam 3 belum balik kemana, itu khawatir biasa. Tapi kata khasyah itu rasa takutnya seperti halnya orang naik pesawat sedang turbulence. Kan baru ingat di situ Bapak Ibu. Kalau pesawat udah mulai turbulence, akhirnya baru ingat itu ngucapin itu. Atau seperti halnya kita sedang berada di dalam masjid ini, tiba-tiba Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Seketika langsung apa yang keluar lewat lisan itu zikir luar biasa. Nah, inilah rasa takutnya harus seperti itu. Kalau sampai melahirkan, kata Allah, generasi-generasi yang di'afan. Di'afan itu jamak daripada dhaif. Karena ini adalah jamak, maka tidak bisa dimaknai, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka tidak bisa dimaknai satu makna. Sekalipun ada dalam tafsir dimaknai kata di'afan itu lemah secara finansial atau ekonomi. Tapi bisa juga ada generasi yang lemah bukan hanya finansialnya, tapi akidahnya yang lemah. Atau bisa juga generasi ada yang lemah karena generasi lemah itu komunikasinya. Nah, disinilah makanya kita lihat ayat setelahnya itu berbicara tentang apa. Oh, ternyata kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menekankan, oh, dalam hal ini konteksnya ada generasi yang lemah dalam berkomunikasi, tidak memahami bahasa orang tuanya. Maka dianjurkan oleh Allah, fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata qawlan sadida itu adalah ucapan yang berpengaruh sekalipun sedikit. Makanya kan kadang ada di antara anak-anak kita memahami, ayah tuh kalau ngomong sedikit tapi jelek gitu, Pak. Nabi itu ucapannya sedikit. Ya, makanya beliau disebut sebagai jawami al-kalim. Kalau orang-orang jahiliyah menyebutnya sebagai sahirul bayan. Ya, kalimat yang sedikit tapi menyentuh. Satu ketika kan pernah ada Walid Al-Mughirah. Ya, ini sosok yang berharap kalau beliau itu adalah menjadi nabi karena beliau memahami kitab-kitab sebelumnya. Ditunggu-tunggu ini kapan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Tahu-tahu tiba-tiba muncul Nabi Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Maka beliau kesal itu. Saya udah belajar memahami, tapi ternyata nggak dikasih sebagai prioritas seorang nabi. Bahkan malaikat Jibril nggak diturunkan untuk saya. Tiba-tiba ada orang yang muncul mengaku dirinya sebagai nabi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini kesal beliau. Makanya akhirnya beliau bersekongkol sama Abu Jahal. Apa beliau mengatakan? Nanti kita lihat kalau Muhammad ini singgah ke Taif, ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan beri sambutan apapun. Tapi dengan syarat, sebelum kau bertemu Muhammad, kata Abu Jahal, tutup dulu telingamu itu. Jangan sampai apa yang beliau ucapkan engkau mendengarnya. Nah, ternyata Walid Al-Mughirah kebuka itu, Pak. Tutupan telinganya, mendengar satu ayat demi ayat apa yang diucapkan oleh Nabi, seketika langsung mengikrarkan keislamannya. Itulah hebatnya Nabi, kalau mengucapkan satu kata, dua kata, langsung. Ya, itu dinamakan dengan jawami al-kalim. Abu Jahal mah sudah kesel aja, gua kata juga apa, tutup telinga begitu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kalau kita berangkat tadi dari kisahnya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Satu, jangan pernah curhat sama mertua ya Bapak Ibu. Ini bukti Nabi Ismail istrinya curhat, walaupun beliau nggak paham kalau itu adalah mertuanya. Ya namanya mertua, kalau anaknya sekalipun ngeselin, ya tetap saja akan dibela-belain itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau curhat sama orang tua asli atau orang tua kandung, bukan memberikan solusi, tapi kadang menjadi kompor. Oh pokoknya mama nggak ridho kamu diginiin. Maka yang kedua, ini pentingnya, ketika Nabi Ismail alaihi salam ternyata action, mendengar perintah dari orang tuanya, seketika langsung dilakukan. Kalau sekarang tinjauannya ilmu fikih. Karena di masa Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, satu ketika ada seorang suami yang melaporkan ya bahwa orang tua saya meminta saya menceraikan istri saya. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau orang tuamu kayak Nabi Ibrahim boleh. Kalau orang tuamu kayak Umar Ibn Al-Khattab yang meminta kepada putranya Ibnu Umar, boleh. Karena beliau paham betul. Ya, bukan urusan duniawi, tapi sudah langsung menyangkut akhirat. Nah, kalau sekarang tinjauannya aspeknya ilmu fikih. Nah, mungkin karena faktor emosi atau karena faktor duniawi, ya ekonomi dan sebagainya. Nah, itu tinjauannya nanti ilmu fikih. Namun ketika Nabi Ismail alaihissalam bisa action seperti itu, inilah yang menjadi patut pertanyaan bagi kita. Apa latar belakangnya sehingga Nabi Ibrahim kata-katanya itu selalu didengar bahkan dilakukan oleh anaknya? Oh, ternyata kuncinya di lanjutan ayat tersebut, fattaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Al-Imam Al-Musayyab, beliau itu Bapak Ibu kalau tambah nikmat, tambah keturunan, beliau selalu tambahin ibadahnya. Jadi beliau mengatakan, min ajlika ibni, ini hanya untukmu wahai anakku. Tahajudnya awalnya 4 rakaat, tambah anak ditambahin 2 rakaat, tambah anak sampai 11 anak ya. Beliau punya itu ditambahin, tiap tambah anak tambah 2 rakaat tahajudnya. Artinya apa? Tiap tambah anak tambah rajin ibadahnya Pak. Nah sekarang kembali kepada kita, ibu kenapa kok kemarin gak ngaji? Sibuk sama anak. Akhirnya menjadi tameng anak ini. Padahal Nabi juga sudah memprediksikan ketika Nabi datang mengunjungi Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain sedang lari-lari kecil. Ketika melihat Nabi datang, kakeknya datang, langsung dipeluk oleh Nabi. Nabi mengingatkan kepada Ali, innal walid yuftanu alal walad. Orang tua itu nanti potensi akan diuji oleh anaknya. Satu, orang tua akan diuji oleh anaknya bisa menjadi mujahalah, menjadi bodoh. Karena apa? Karena kesibukannya lupa dia untuk belajar. Yang kedua, potensi orang tua akan diuji oleh anaknya menjadi mubukhalah. Diambil dari akar kata bakhil, kikir. Daripada saya berbagi ke yang lain, mendingan buat anak saya aja. Ketiga, orang tua akan diuji oleh anaknya menjadi mujbanah, pengecut. Karena di masa Nabi ketika anak yang baru lahir, ya itu ada seruan jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Seketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ikut dulu. Kalau kami ikut, anak kami kondisinya masih kecil, nanti kenapa-napa gimana? Jadi pengecut ya Pak. Dan yang keempat, orang tua itu akan diuji oleh anaknya, ya, potensi menjadi muhzinah. Muhzinah itu huzn, sedih yang berlarut-larut. Bahkan kadang ada orang tua yang mengubah takdir Allah. Ya Allah, ini kalau anak lagi sakit, apa yang diucapkan oleh orang tua? Ya Allah, sembuhkan anakku biar penyakitnya pindah kepadaku. Kadang mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kan kita nggak tahu Bapak Ibu, di balik penyakit itu ada apa. Nah sementara kadang ada orang tua dengan bahasa kasih sayangnya berharap biar penyakitnya pindah ke saya. Nah ini hati-hati, bahwa sekali lagi memang dalam bahasa apapun itu tidak bisa menggambarkan ketika seseorang itu kehilangan anak. Mungkin kalau seorang suami kehilangan istri itu ada bekasnya.
Biasanya dipanggil apa Pak? Duda. Atau sebaliknya, istri ditinggal wafat suami, ada bekasnya, janda. Anak ditinggal wafat ayahnya menjadi yatim, anak ditinggal wafat oleh ibunya menjadi piatu. Tapi ketika orang tua ditinggal wafat anaknya, tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan itu. Ya, tapi hati-hati kata Nabi, memang akan diuji, muhzinah. Makanya kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat pengecut, juga sifat-sifat kikir. Ya, kikir itu beda dengan pelit, Pak. Ayat Al-Quran menyebutnya ada bakhil, ada suh. Bakhil, yaitu satu contoh, saya ngajak pengurus DKM pagi ini kita makan di restoran. Ya, ketika makan di restoran, selesai makan, kemudian saya bayar buat diri saya sendiri, itu namanya bakhil tuh. Udah ngajak orang tapi kagak mau nanggung. Yang kedua, itu di Al-Quran disebutnya namanya suh. Wa may yuqassuha nafsahu. Ya, yaitu kikir. Udah ngajak pengurus DKM makan di restoran, tapi ketika giliran bayar saya pura-pura ke kamar mandi, itu biar dibayari nama pengurus. Nah, itu namanya suh. Nah, Bapak Ibu bisa memprediksikan besok kalau ada yang ngajak, nah ini. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Musayyab itu terus nambah karunia anak, nambah ibadahnya, tambah lagi tambah ibadahnya. Ternyata kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya fattaqullah. Mungkin kalau dalam bahasa tazkiyatun nafas itu disebut namanya tirakat. Ya. Jadi tambah ibadah, nambah karunia anak, tambah terus ibadahnya. Jadi semakin rajin ibadahnya. Sampai Imam Musayyab mengatakan, min ajlika ibni, ini hanya untuk kesuksesan anakku. Ini hanya untukmu wahai anakku. Dan itu dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nabi Ismail alaihi salam ditirakatkan oleh orang tuanya. Kita nggak usah berbicara jauh lah. Bapak Ibu mungkin kenal Ustaz Adi Hidayat ya. Ustaz Adi Hidayat itu sekelas dengan kami. Kami pernah berkunjung ke rumahnya. Layaknya seseorang makan ayam itu nggak tiap hari. Ternyata beliau itu, Masya Allah, beliau itu oleh umminya kalau mau makan ayam, umminya nggak pernah beliin yang sudah mati di pasar itu, yang sudah terpotong. Tapi beliau beli yang hidup, kemudian dibawa ke rumah dipotong sendiri. Saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya ini tirakatnya. Saya nggak mau, kata beliau, segala sesuatu yang syubhat. Nah ini kata beliau. Belum lagi mohon maaf misalkan pernah juga seperjuangan ketika menjalang di daerah Kepulauan Riau itu. Ustaz Abdul Somad itu ternyata beliau menyampaikan, ummi saya itu nggak pernah ninggalin tahajudnya. Nah ini salah satu bukti bahwa ketika orang tua mulai meningkatkan takwanya kepada Allah, sekalipun berharap ada di balik itu entah ketaatan anaknya, entah derajat anaknya, fattaqullah kata Allah. Nah, satu ketika mafhum mukhalafahnya kata Imam Sya'rawi, jangan kalau orang tua sudah mulai taat kepada Allah, maka mafhum mukhalafahnya yang kedua, maka jangan sampai ada perbuatan kemaksiatan. Seketika kalau sudah ada perbuatan kemaksiatan, ternyata dampaknya itu bukan hanya kepada keluarga, tapi anak dan istri yang sangat berpengaruh. Sehingga kalimat fattaqullah ini dimaknai bukan hanya sekadar nambah keturunan, nambah ibadah, tapi justru mafhum mukhalafahnya adalah bagaimana ketika orang tua berbuat kemaksiatan, maka dampak besarnya adalah anak dan istri. Nah, Imam Musayyab itu kalau beliau sholat duha, Bapak Ibu, itu nggak lepas dari 100 rakaat. Itu sholat duha. Karena waktu duha ini kan startnya kan ketika syuruk, itu sudah mulai masuk waktu duha. Itu sampai mendekati zuhur. Beliau bisa menghatamkan 100 rakaat duhanya. Satu ketika karena mungkin dalam keadaan lelah, ternyata beliau tuntaskan duhanya cuma 98. Jadi kurang 2. Barulah beliau memahami, gara-gara saya duha kurang 2 rakaat, biasanya 100, ternyata dapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini biasa Pak, kalau Allah udah cinta sama seorang hamba yang biasa istiqomah dengan ibadahnya seperti itu, dikurangin, Allah akan tegur. Begitupun juga kalau para pelaku maksiat dengan kebiasaan maksiatnya, ya biasa-biasa saja, Allah nggak bakal negur bagi mereka. Atau enggak, satu contoh, bapak ibu steril tiba-tiba mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak higienis, itu kan dampaknya luar biasa, itu teguran. Tapi bagi para pelaku maksiat terbiasa dengan maksiatnya, maka ya biasa bagi mereka. Nah sekali lagi, bagi pelaku yang steril, hamba-hamba Allah yang biasa ibadahnya tiba-tiba dikurangin, maka ada teguran. Atau satu contoh, bapak ibu mungkin higienis, ya steril, kena debu sedikit aja, itu langsung berpengaruh. Tapi bagi pelaku maksiat, dia akan mengatakan, kena debu aja pakai alergi, gue minum oli biasa gitu. Ini pelaku maksiat karena biasa dengan kebiasaannya. Nah maka itu akan ada teguran. Imam Musayyib mengatakan, kok ketika di mau siang harinya beliau mau mengendarakan kendaraannya itu kuda, ya, jenisnya. Beliau mengatakan, ini kok ada masalah, kudanya nggak nurut sama beliau. Nah ini satu permasalahan. Jadi ketika ada orang melakukan kemaksiatan dalam rumah tangganya, maka itu akan berpengaruh satu terhadap kendaraannya. Kalau dulu di masa Imam Musayyib itu adalah kuda, hewan langsung. Kalau sekarang itu ya bisa jadi kuda espas dan sebagainya. Kendaraan-kendaraan itu yang selalu bermasalah. Bukan karena tahunnya yang lama Pak, tapi karena memang, mohon maaf, itu ada unsur-unsur kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, ini pengaruh kalau ada sesuatu maksiatan, anak dan istri itu pasti ada bermasalah. Satu ketika saya dikomplain itu pernah sama seorang ibu-ibu yang menyatakan, Ustadz, pernah merekomendasikan pesantren ini buat anak saya kan? Iya. Tahu nggak Ustadz? Di dalam pesantren anak saya rajin banget ibadah. Tapi ketika dia sedang liburan, itu nggak lepas dari game terus. Bahkan sholatnya saja kadang suka ditinggal oleh beliau. Saya nggak langsung jawab Pak. Saya jawab dengan satu contoh permisalan saja. Ibu, saya sampaikan, saya kalau hari Rabu itu ada jadwal di balai kota. Layaknya hari Rabu, pegawai DKI itu nggak boleh menggunakan kendaraan. Jadi saya harus gojek ke sana. Pulang pun juga sama, karena kajian 1 jam, maka agak melelahkan. Pulang dari sana saya pesan gojek, kembali lagi ke tempat, ternyata dapat gojek yang komunikatif sekali. Layaknya orang capek kalau ditanya paling singkat-singkat. Seharusnya gojek ini memahamin. Satu ketika langsung datang, komunikasinya langsung disambut sama beliau. Assalamualaikum Pak Herman ya. Waalaikumsalam. Ya. Mau pakai helm nggak Pak? Pakai. Ada masker nih Pak. Mau pakai masker juga nggak? Nggak. Naik langsung melakukan perjalanan tuh Pak. Sepanjang perjalanan layaknya orang capek ingin menikmatin, tapi ternyata ini gojek komunikatif, nanya terus di jalan. Bapak dari balai kota memang kerja di sini Pak? Kerja di balai kota? Enggak. Loh kalau Bapak nggak kerja di sini berarti kerjanya di mana dong Pak? Di mana-mana. Oh kalau di mana-mana berarti sumber rezeki Bapak banyak dong. Memang kerjanya apaan Pak? Ya ngajar. Ngajar apa Pak? Ngajar ngaji gitu. Oh Bapak Ustadz katanya. Baru dia berhenti Pak. Saya pengen nanya ini. Ya terus jalan aja, ngapa berhenti sambil jalan. Seketika ada lampu merah di Tugu Tani itu agak panjang, agak lama lampu merahnya itu. Padahal lampunya sudah hijau. Ini sengaja kayaknya nggak nancep gas itu, biar lampu merah dapat. Ya, akhirnya betul pas Pak lampu merah nih. Saya pengen nanya nih. Di aplikasi Gojek itu ada yang namanya buat di GoFood ya. Di GoFood itu ada yang bisa narik orderan. Jadi kalau konsumen itu order apa, jadi bisa ketarik kalau saya pasang aplikasi itu. Oh berarti hak orang lain langsung kerebut. Iya Pak. Itu saya ngalamin 2 bulan. Alhamdulillah ternyata ada tambahan dari GoFood itu. Itu gimana hukumnya Pak? Saya sampaikan, saya bukan orang fikih,
Tapi kalau anak dan istri bapak mau bermasalah, ya silakan lanjutkan. Maksudnya gimana? Baru agak connect sedikit ya. Oh pantesan anak saya kemarin di pesantren 2 hari yang lalu nelpon, ternyata nyakitin kata-katanya Pak Ustadz. Apa kata anak saya? Bapak tolong jangan cari rezeki yang subhat. Ya, saya marah Pak Ustadz. Kok kamu seuzon sama ayah? Ayah beras keringat, banting tulang, setiap bulan ayah kirimkan ke kamu. Kok kamu ngomongnya begitu? Bukan begitu. Masalahnya hafalan kakak ini udah 2 minggu nggak nambah-nambah, kata beliau. Ustadznya nyaranin, coba cari, cek lagi, jangan-jangan ada syubhat yang masuk. Coba diingatkan. Mah wajar dong kalau kakak ngingetin ayah. Ayah kan yang ngirimin rezekinya tiap bulan. Jangan-jangan apa faktor itu, Ustaz? Istri saya juga lagi masalah nih sama saya, kata beliau. Ya udah, kalau gitu gimana solusinya, Ustaz? Udah, buka aplikasinya, uninstall langsung. Ya karena lampunya udah hijau. Oh, kalau begitu nanti di rumah aja. Enggak, sekarang aja di uninstall. Kalau perlu di blok gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang subhat itu berpengaruh ternyata kepada anak dan istri. Saya sampaikan cerita itu kepada istri yang tadi, ya kepada seorang istri yang nangis tadi. Ya, baru beliau menyampaikan, nangis-nangis, akhirnya menyalahkan suaminya juga. Pantesan saya sudah ingatkan. Suaminya yang sekarang lagi di demo itu, Pak, di gedung DPR, kata beliau. Pantesan saya sudah ngingetin suami saya jangan sampai membawa yang syubhat-syubhat, kata beliau. Dalam hati saya, ibu udah nangis, nasi nyalain laki juga, gitu ya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa ketika seseorang itu membawa pengaruh yang syubhat ke dalam rumah tangga, itu berpengaruh juga. Nah, yang ketiga, apa kata Imam Al-Musayyab? Bahwa seseorang itu kalau sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya apa Imam Musayyab mengatakan, itu akan didatangi oleh binatang-binatang yang menjijikkan di rumahnya. Binatang apa yang menjijikkan? Para ulama sepakat al-fa'ar, tikus. Makanya Imam Musayyab ketika datang tikus masuk ke rumahnya, beliau langsung mengikrarkan itu. Ya far anta ta'ti fi baiti bisababi ma'siyati. Engkau ini datang ke rumahku ini karena faktor maksiatku barangkali. Ternyata beliau telaah itu maksiatnya beliau anggap 2 rakaat yang kurang tadi itu sebagai maksiat. Ya Allah. Padahal kurang 2 rakaat yang biasanya 100. Beliau katakan itu jangan-jangan maksiat aku sehingga engkau datang ke rumahku. Fal'an atubu ilallah. Sekarang saya bertaubat kepada Allah. Beliau ikrarkan di depan tikus langsung. Nah, makanya satu ketika kalau ada tikus yang masuk ke dalam rumah, yaitu ikrar pertobatan oleh para ulama-ulama. Mereka memahami karena tikus ini binatang yang menjijikkan. Ya, saya pernah praktekkan ada tikus yang masuk ke dalam rumah tuh, langsung komunikasi. Fal'an atubu ilallah, saya sekarang taubat, jangan datang lagi ya tikus ke rumah. Langsung ditegur sama istri, ngomong sama siapa sih? Nah, inilah salah satu faktor Bapak Ibu bahwa fattaqullah, ketika orang tua itu sudah mulai tirakatnya luar biasa, taatnya kepada Allah dia tambahkan dengan konsep-konsep ibadahnya, maka Allah lah yang nanti menaklukkan bagaimana komunikasi itu kepada anaknya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam surah Al-Baqarah di penghujung ayat 282, ayat yang sangat panjang itu, Allah ingin tegaskan ketika orang tua itu melaksanakan konsep takwanya, tambah terus ibadahnya, maka tidak menutup kemungkinan Allah yang nanti akan membuka kecerdasan, bukan hanya saja intelektual tapi juga secara spiritualnya langsung dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang sering di antara kita yang cukup mengandalkan seorang guru saja, tidak, Pak. Bagaimana Nabi Ibrahim itu ketika meletakkan putranya, ya beliau tidak hanya berpatokan kepada istrinya atau kepada gurunya, tapi beliau mendoakan bagaimana sekelilingnya. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang aman buat anak istri saya. Kadang kalau kita sudah meletakkan anak itu di pesantren, seakan-akan merasa sudah cukup, udah aman. Belum tentu, Pak. Dan terbukti sekarang banyak pesantren-pesantren. Maka doakan pesantrennya, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikan pesantren ini aman, nyaman buat anak saya.
Bahkan nggak cukup sampai di situ, doakan juga teman-teman sekelilingnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jangan sampai anak saya ini terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman baik dari temannya, baik dari guru-gurunya. Kan kita nggak tahu, kadang sudah diprotek di rumah tangganya, ternyata keliru menyekolahkan anak. Di sekolahnya akhirnya diubah doktrinnya, menjadi kapitaliskah dia, liberaliskah dia. Nah, ini barangkali satu ayat dari surah An-Nisa, ya, ayat ke-8 mengingatkan kembali kepada kita, fattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Ayat itu menarik karena diawali dengan peringatan lebih dulu, sehingga ketika ayat ini diawali dengan peringatan, nadhir, pasti Allah akan memberikan solusi. Lanjutan ayatnya itu adalah merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan takwa kita ini berdampak kepada ketaatan anak-anak kita juga. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selebihnya kalau ada yang ingin didiskusikan, falyatafadhal. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ini jamaah Masjid Al-Ikhlas, karena setiap Ahad itu ada kajian pagi ya. Ini bukan karena nggak mau nanya, saya yakin, tapi karena memang mengaplikasikan Al-Maidah ayat 110 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah datang keterangan yang jelas maka jangan ditanya-tanya gitu ya. Ada Bapak Ibu? Ya. Cukup barangkali, karena saya lihat yang hadir ini sudah melewati fase itu. Ya. Rata-rata yang sudah pada punya cucu semua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kadang kita punya anak suka menyalahkan bagaimana cucunya. Makanya kadang kita ini di zaman Umar bin Khattab itu menjadi standar ukuran. Ya, karena unsur peradaban penting dalam peradaban ini itu adalah membangun SDM. Makanya jangan sembarangan mencari, ya itu mantunya. Pendamping hidup nggak sembarangan. Makanya Umar bin Khattab itu kalau dia menyeleksi itu diseleksi betul. Bahkan kalau di zaman sekarang, kalau kau memang cinta kepada anakku, maka satu syaratnya, besok kembali lagi bawa laptop. Bawa laptop, presentasikan bagaimana kalau kamu nanti mendidik anakku, kalau kamu mendidik cucu-cucuku. Itu sampai menjadi ukuran Pak, bahkan menjadi ukuran dalam sebuah kepemerintahan, seleksi itu di zamannya Umar bin Khattab. Karena apa? Karena peradaban ini unsur terpentingnya ada di SDM. Kalau SDM-nya ada, sembarangan menyeleksinya, ya bagaimana? Itu akan berdampak pada sebuah organisasi ataupun pada sebuah tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya, barangkali ini sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Dari Jakarta ke Rawabugel ingin hati terus berkata-kata, tapi apalah daya ini dengkul udah pada pegel ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum alfa-alfis yang fafin. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.